Film diawali dengan menampilkan situasi tahun 2043 pasca apokaliptik. Pria gondrong bernama Cole sedang menyusuri kota. Lalu dia mampir ke gedung Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau Centers for Disease Control and Prevention, disingkat CDC, bersama seorang temannya. Di sana dia menemukan sebuah arloji. Adegan berpindah ke tahun 2013, tampak seorang dokter cantik bernama Cassandra Reilly yang baru saja menyelesaikan presentasi. Saat perjalanan pulang, Cassandra ditemani oleh sang kekasih yang bernama Aaron Marker via suara. Baru saja masuk ke dalam mobil, Cassandra langsung disekap oleh seorang pria yang tidak lain adalah Cole. I'm not gonna hurt you. Oh my God. Hey, stop it! Listen to me, I have a knife. Pria berambut panjang itu baru saja datang dari masa depan. Cole menegaskan kalau dia tidak bermaksud untuk menyakiti dokter cantik itu, melainkan ingin mengajak bekerja sama guna menangkap sosok misterius yang kelak akan menyebarkan wabah mematikan di masa depan. Awalnya Cassandra tidak percaya dengan ucapan Cole, lalu jam tangan milik dokter itu yang ditemukan di masa depan jadi buktinya. I'm not crazy. I'm your future. Don't take your eyes off that watch. Aksi penyekapan yang dilakukan oleh Cole terhadap Cassandra didengar oleh Aaron. Tanpa menunggu lama, Aaron segera menghubungi polisi. Singkat cerita, karena sudah dikepung, Cole mengucap sebuah pesan kepada Cassandra. Temui aku 2 tahun lagi di lobi hotel dan... 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2015, Cassandra masih ingat betul dengan ucapan Cole. Berhari-hari ia habiskan untuk tinggal di hotel yang ditunjuk oleh Cole sebelumnya tahun 2013 silam. Ketika sudah mulai putus asa menunggu, tiba-tiba Cole datang dengan luka di bagian perutnya. Sorry, no, he's with me. He's with me. It's just you. Cole langsung dibawa ke kamar dan lukanya pun diobati oleh Cassandra. Pria berambut panjang itu tak sadarkan diri selama 3 hari. Cole akhirnya siuman, kemudian menceritakan secara gamblang dan lugas tentang misinya mendatangi Cassandra. Di tahun 2017 nanti akan ada sebuah virus mematikan yang menyebar di muka bumi dan menyebabkan 7 miliar manusia tewas. Dalang pembuat virus tersebut adalah Leland Frost atau Leland Goins. Sumber informasi Cole diperoleh dari isi rekaman suara Cassandra di masa depan. Cassandra versi masa depan sudah tewas. Tapi sebelum meninggal dunia, dokter cantik itu meninggalkan petunjuk penting tentang virus mematikan dalam sebuah rekaman suara yang direkam sendiri. DDC stations, hear me, is among you. Please call. Jadi oleh sebab itu, Cole sekarang datang menemui Cassandra guna menelusuri jejak yang terdapat dari isi rekaman tersebut. Tapi sayangnya, Cassandra yang hidup di tahun 2015 ini sama sekali tidak tahu sosok Leland Goins. Akhirnya mereka berdua meminta petunjuk kepada seorang teman bernama Jeremy. Pilihan yang tepat, Jeremy rupanya tahu banyak tentang sosok Leland Goins. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Besok malam akan diadakan pesta di suatu tempat yang dimana pesta tersebut dihadiri oleh Leland Goins. Kabar tersebut menjadi secercah harapan bagi Cole untuk menghabisi nyawa Leland agar masa depan nanti tidak runyam seperti tahun 2043. Cole dan Cassandra tiba di pesta, tapi namanya tidak ada dalam daftar tamu undangan. Beruntung atau hanya sebuah kebetulan, Aaron ada di sana dan meyakinkan kepada wanita penerima tamu agar mengizinkan Cassandra masuk. Sebagai informasi, di tahun 2017 ini, hubungan Cassandra dan Aaron sudah usai. Penyebabnya karena 2 tahun lalu, Aaron tidak percaya dengan cerita Cassandra bahwa dirinya didatangi oleh seorang pria dari masa depan yang bernama Cole.
Singkat cerita, Cole dan Cassandra melihat Leland Goins di tengah para tamu undangan lainnya. Tanpa pikir panjang, Cole mulai mengatur strategi. Sebagai langkah awal, diam-diam dia merobohkan seorang penjaga, lalu mencuri senjatanya. Pria dari masa depan itu langsung menghampiri Leland dan... Akibat perbuatannya, Cole dan Cassandra dibawa oleh pihak yang berwajib. Dalam perjalanan mereka menuju kantor polisi, mobil yang mereka kendarai dicegat oleh mobil lain milik orang tak dikenal. Cole. No. Hey, Cole! Cole dan Cassandra dibawa, rupanya sekelompok orang yang tak dikenal itu adalah orang suruhan Leland Goins, dan mereka pun dibawa ke markas. Di sana, tubuh Cole diperiksa oleh petugas medis yang merupakan anak buah pria tua yang diduga sebagai dalang pembuat virus. Fakta unik ditemukan, dalam tubuh Cole terdapat senyawa-senyawa aneh yang dapat dipastikan berasal dari masa depan. Setelah diperiksa, Cole dan Cassandra diinterogasi oleh Leland. Pria tua itu langsung to the point, "Kau datang dari masa depan kan? Apakah kau masih ingat pada tahun 1987 kita pernah bertemu?" Mendengar ucapan tersebut, Cole menganggap apakah itu hanya gertakan sambal dari Leland ataukah memang benar demikian. Ketika hendak dibantai, Cole membuktikan sesuatu pada Leland yang membuat semua orang di sana takjub. Keep it clean. Goins! Cole berhasil menyelamatkan Cassandra, sementara Leland rupanya masih hidup. Dalam keadaan sekarat, pria tua itu menembaki Cole dengan pistol miliknya. Karena semakin lemas, Leland jatuh bersandar ke tembok. Kesempatan ini tentu tidak disia-siakan oleh Cole dan... Aneh bin ajaib, kematian Leland seolah tidak merubah apapun. Muncul spekulasi opini, apa jangan-jangan bukan dia dalangnya. Sebelum mati, Leland sempat mengatakan 12 Monkeys sebagai dalang yang sebenarnya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapakah 12 Monkeys yang dimaksud? Misteri belum terpecahkan, Cole berpisah dengan Cassandra. Pria gondrong itu kembali ke masa depan untuk mengumpulkan sejumlah clue atau informasi lebih lanjut tentang 12 Monkeys. Tersadar, Cole kembali berada di tahun 2043 dan tiba di laboratorium milik para ilmuwan yang menciptakan mesin waktu yang ditumpanginya. Cole menegaskan bahwa dirinya sudah menyelesaikan misi membunuh Leland, namun sepertinya aksi tersebut tidak merubah apapun. Pria berambut panjang itu berjalan ke arah majalah dinding, lalu melihat simbol 12 Monkeys. Sedikit informasi, Cole sendiri dulunya adalah seorang tahanan yang diambil oleh ilmuwan untuk menjadi penumpang mesin waktu. Mencari dan menghabisi dalang virus mematikan adalah misi utama proyek mesin waktu ciptaan para ilmuwan. Kembali ke tahun 2015, kuasa hukum Leland Goins datang ke rumah sakit lalu menyampaikan kepada putri si dalang virus, "Ayahmu telah wafat. Beliau meninggalkan sejumlah uang sebagai warisan untukmu dan kau akan melanjutkan pekerjaannya sebagai bos perusahaan." Adegan ini menampilkan putri Leland Goins yang bernama Jennifer sedang menggambar kepala monyet. Tahun 2043, ilmuwan Katharina Jones kembali mendengarkan rekaman suara Cassandra versi masa lalu tentang dalang virus mematikan yang sudah mewabah tersebut. Terdapat sebuah clue, yakni rumah sakit jiwa. Dr. Jones perintahkan Cole dan rekannya, Ramsey, untuk memeriksa ke sana. Tiba di rumah sakit jiwa, muncul dugaan di benak Cole bahwa analisa Jones keliru dengan memerintahkan mereka ke tempat ini. Tak lama kemudian, opini Cole terpatah ketika dia melihat simbol 12 Monkeys tiba-tiba.
Setelah itu, Dr. Jones mengirim Cole kembali ke tahun 2015 untuk menyelesaikan sebuah misi. Namun, apa yang terjadi? Cole rupanya salah jurusan, dia terdampar ke tahun 2006 di dalam markas tentara Korea Utara. Lolos dari markas tentara Korea Utara, Cole berhasil menuju ke tahun 2015. Kali ini pria berambut panjang itu berakting menjadi pasien penderita gangguan jiwa agar bisa bertemu dan mendekati Jennifer untuk menggali sejumlah informasi penting. Cole merasa sedikit gregetan menginterogasi pasien gangguan jiwa seperti Jennifer. Akhirnya, wanita itu dibawa oleh Cole masuk ke dalam ruangan agar bisa menggali informasi sebanyak mungkin tentang 12 Monkeys. Sayangnya, informasi dari Jennifer terkesan nanggung. Wanita itu menekan alarm dan petugas pun datang menangkap Cole. Bang! 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 Was that your hand? I need to find them. Jennifer! Jennifer! Cassandra, atau biasa dipanggil Casey, berkunjung ke rumah Jeremy. Dokter cantik itu juga tergelitik untuk mendapatkan informasi tentang 12 Monkeys. Ketika sampai ke rumah Jeremy, Casey menemukan di rumah Jeremy ada seorang pria tua. Ya, dialah yang menghabisi nyawa Jeremy. Alasan pria itu membunuh karena Jeremy mencari tahu tentang Leland Goins. Diduga kuat, pria tua bertubuh tinggi ini masih satu komplotan dengan Leland Goins dan 12 Monkeys. Di rumah sakit, diam-diam Jennifer menyelinap ke kamar Cole. Dari isi percakapan mereka, dapat diketahui kalau pria berambut panjang itu masih penasaran tentang 12 Monkeys. Jennifer mengaku tidak tahu menahu tentang 12 Monkeys atau siapa saja anggota komplotan tersebut. Tapi ironisnya, malah justru pasien rumah sakit jiwa itu mengatakan kalau 12 Monkeys lah yang membuat dirinya menjadi kurang waras seperti sekarang. Mendengar cerita itu, Cole masih tidak mengerti apa yang dimaksud Jennifer. Kemudian Jennifer kembali menjelaskan kalau dirinya dulu bekerja di sebuah laboratorium. Suatu hari datanglah sejumlah orang dan kemudian menyekapnya di lab. Mereka meminta Jennifer untuk memberitahu soal lokasi lab rahasia milik Leland Goins yang diberi nama Night Room. Dugaan sementara, Night Room adalah tempat di mana virus-virus berbahaya diproduksi dan disimpan. Dalam penglihatan Jennifer, ada sosok pria tua yang sebelumnya membunuh Jeremy. Pria tersebut punya karakter yang sangat kuat. Setiap orang yang sudah dibunuh, si pria tua itu selalu menaburkan lavender dan melati di atas tubuh para korbannya. But then they came. They wanted to. Daddy thought I did. Get her out of here. Get him dressed. He's being... Cukup mengejutkan, keesokan paginya Casey datang ke rumah sakit jiwa untuk menjemput Cole. Dokter cantik membuat alasan kepada tim medis yang di sana kalau Cole itu adalah pasiennya dan harus segera membawa pria gondrong tersebut. Setelah berhasil meyakinkan tim medis, Cole dan Casey kemudian bicara empat mata. Pada dialog keduanya sangat jelas bahwa Cole melarang Casey untuk ikut serta dalam misinya yang sekarang. Namun dokter cantik itu menegaskan kalau misi mencari 12 Monkeys ini sekarang sudah menjadi misi mereka berdua. Motivasi Casey ingin membantu misi ini salah satunya karena kematian teman baiknya Jeremy. Selain itu, komplotan yang membunuh Jeremy tahu kalau Casey sempat bekerja sama dengan Cole. Tiba-tiba, pria jangkung yang membunuh Jeremy itu muncul di RSJ dan sedang menculik Jennifer. He's got a patient. Hold back security. I need to get to her first. Okay, I'll try. Cole berusaha mengejar Palitman, sebutan untuk pria tua tersebut. Cole mendapat hadiah tembakan dan kemudian... Well's not primary.
Casey membawa Cole ke rumahnya. Mereka berdua kembali membahas soal misi penting, mengungkap siapa saja anggota 12 Monkeys. Petunjuk baru pun ditemukan. Ada seseorang yang menjadi tokoh penting yang segera harus mereka temukan. Bila orang tersebut ditemukan, maka Casey dan Cole bisa tiba duluan sampai ke Night Room Lab. Setelah membahas rencana mereka, Cole pun pamit pulang ke 2043. Di ruang kerja milik Dr. Jones, Cole terlibat perdebatan dengan wanita berkacamata tersebut. Tegas, Jones tak ingin Cole mengikut sertakan Casey dalam misinya. Namun Cole bersikeras, Casey harus ikut karena kontribusi dari dokter cantik itu akan sangat membantu dirinya dalam memecahkan kasus. Akhirnya, kedua orang ini sepakat Casey dapat izin dari Jones untuk membantu menyelesaikan misi bersama Cole. Di tempat lain, tahun 2015, Jennifer diberikan obat oleh Palitman dan kemudian Am I dying now? No, not today, Jennifer. di sebuah tempat, Casey sedang diajarkan oleh Cole cara menggunakan pistol. Do it! Tak lama kemudian, Casey mendapat panggilan telepon dari polisi terkait penculikan Jennifer yang terjadi beberapa hari lalu. Kehadiran Casey di kantor polisi rupanya mendatangkan sebuah petunjuk baru tentang 12 Monkeys. Sebagai penjelasan singkat, semua staf di lab tempat Jennifer bekerja dibantai habis. Hanya tersisa 2 orang saja, Jennifer dan 1 orang pria. Nah, si pria tersebutlah yang diduga kuat tahu di mana lokasi Night Room. Mendapat informasi tersebut, Casey langsung pulang dan menceritakan kepada Cole. Sosok pria yang dicari ini adalah seorang dokter. Kebetulan pada tahun 2014, Casey pernah bertugas bersama pria tersebut di Haiti, Afrika untuk menanggulangi wabah virus. Casey menegaskan, apabila Cole pergi ke Haiti 2014, jangan sampai dia berpapasan dengan Casey versi 2014, karena itu bisa merusak realitas yang ada sekarang. Singkat cerita, Cole sampai ke Haiti tahun 2014. Pria yang dicari tersebut bernama Henry. Cole benar-benar memaksimalkan penyamarannya agar tidak berpapasan dengan Casey versi 2014. Pria berambut panjang itu pura-pura sakit agar bisa mencuri perhatian Henry dan kemudian membawanya ke tempat yang aman untuk ditanyai soal informasi Night Room secara detail. Nyaris dipergoki Casey, Cole pun melarikan diri. Henry yang curiga dengan gelagat Cole diam-diam mengikuti. Kebetulan Henry juga ditugaskan oleh tim medis di tenda untuk mengambil obat ke suatu tempat mendadak. Stop! Cole meyakinkan Henry bahwa dirinya bukanlah orang jahat, melainkan seorang teman yang punya niat baik yang hendak mencari tahu soal Night Room dan 12 Monkeys. Henry mulai percaya dengan pria berambut gondrong tersebut, namun sebelum informasi diberikan, Henry meminta izin kepada Cole untuk mengantarkan obat-obatan terlebih dahulu ke camp agar bisa segera didistribusikan ke para pasien yang saat ini sangat membutuhkan obat. Ya, akhirnya mereka setuju. Setibanya di camp, mereka berdua dikejutkan dengan kehadiran Palitman. Run! Get out of here! Meet me! Is headed. Lolos dari kepungan Palitman, Cole tak mau lagi basa-basi. Dia langsung to the point, menanyakan soal Night Room. Sayang seribu sayang, Henry mengaku tidak tahu, karena setiap kali dia dibawa ke lab tersebut, matanya ditutup. Namun Henry meninggalkan sebuah clue kepada Cole. Apabila petunjuk darinya bisa dipecahkan, maka lokasi Night Room bisa ditemukan. Clue-nya adalah The Big Burn.
Kembali ke 2015, Cole menceritakan kepada Casey tentang pertemuannya dengan Henry. Namun Cole tidak berkata jujur soal kematian Henry. Sebenarnya alasan Cole membunuh Henry sangatlah jelas. Dia tidak ingin Palitman menangkap Henry. Lalu pria berdarah Afrika itu membocorkan soal Night Room ke tangan orang yang salah alias para penjahat. Casey versi 2015 sangat merasa bersalah atas kematian Cole. Menurut ingatannya versi sekarang, andai saja dulu dia tidak menyuruh Henry mengambil obat-obatan, pasti temannya itu masih hidup. Adegan berpindah menampilkan suatu momen di mana di sini Casey dan Cole masih berkutat dengan topik diskusi yang sama, yaitu 12 Monkeys. Seiring intensitas pertemuan mereka, Cole merasa sekarang sudah tahu banyak tentang latar belakang dokter cantik itu. Kini giliran Casey yang penasaran. Dia ingin tahu tentang background Cole. Bukannya malah cerita, tiba-tiba adegan pindah ke tahun 2043, Cole dan Ramsey sedang kelaparan. Tugas mereka di masa ini adalah melawan komplotan West Seven. Tentu kekuatan West Seven tidak bisa dilawan dengan mudah karena Cole tidak memiliki banyak pasukan. Sebelumnya, dikisahkan Ramsey bertemu dengan Max, salah satu anggota West Seven. Wanita itu mengatakan bahwa dirinya sudah tidak menjadi anggota West Seven dan ingin bergabung dengan kelompok Cole dan Ramsey. Namun pengakuan itu adalah dusta. Max jelas adalah seorang mata-mata yang ditugaskan Deacon, pimpinan West Seven. Pasti sebentar lagi West Seven akan menyerang tempat Cole dan kemungkinan besar merampas mesin waktu milik Jones, dan benar saja. Sebagai informasi, dulu sebelum Cole dan Ramsey bergabung dengan Jones, mereka sempat bergabung dengan West Seven. Alasannya sederhana, West Seven adalah penyintas yang selamat dari wabah dan memiliki banyak pasukan. Hampir rata-rata atau sebagian besar korban yang selamat dari virus pasti mau bergabung dengan West Seven. Kembali ke alur cerita utama, Cole merasa heran mengapa penyerangan dari West Seven sangat tidak berbobot. Apa jangan-jangan mereka menyerang lewat jalur lain? Tugas utama Cole CS saat ini cuma satu, yaitu melindungi mesin waktu. Prediksinya benar soal jalur lain. Cole dan Jones tiba-tiba bertemu dengan Deacon. Di ruangan lain, Ramsey sudah terkepung oleh pasukan West Seven. Sebagai sahabat, Cole ingin menolong Ramsey, namun dicegah oleh Jones. Ilmuwan wanita itu justru menyarankan Cole untuk pergi ke tahun 2015 dan hidup di sana bersama Casey. Pada momen ini, sudah jelas kalau perasaan Cole kepada Casey bukan lagi sebatas teman biasa. Rekan-rekan Cole sudah mencium ada benih-benih asmara di hati pria berambut panjang itu. Setuju dengan saran Jones untuk pergi, tiba-tiba dikira sampai ke tujuan, tapi malah salah jurusan. Ya, Cole tidak ke tahun 2015, melainkan 2043. Hanya berbeda hari. Sebelum hari kepergiannya, Cole bertemu dengan Max, si gondrong yang merupakan tokoh utama, menanyakan nasib Jones dan Ramsey, namun Max mengaku tidak tahu menahu. Kemudian muncul Deacon, pimpinan West Seven itu biasa saja melihat Cole, tidak emosi, apalagi sampai menembak. Jelas saja, di masa ini belum terjadi konflik di antara Cole dan Deacon. Ini adalah hari Senin, sementara penyerangan ke lab terjadi pada Rabu. Benar-benar selisih sedikit hari. Cole sangat lega mendengar hal tersebut. Itu berarti teman-temannya masih hidup. Di balik momen salah jurusan ini, Cole menduga Jones sengaja mengirimnya ke sini demi menyelamatkan mesin waktu dari rampasan West Seven. Setibanya di markas West Seven, Deacon mulai merasakan kekecewaan lama kepada Cole karena pria berambut panjang itu dulu meninggalkan West Seven begitu saja tanpa pamit. Deacon perlahan mulai menggali informasi tentang mesin waktu milik Jones melalui Cole. Karena tak mau buka suara, Cole diberi sebuah ramuan yang membuatnya berhalusinasi, kemudian mengungkapkan semua rahasia yang ia ketahui. Tersadar dari tidurnya, markas West Seven sepi, rupanya Deacon CS sedang menyerbu lab milik Jones tiba-tiba.
Bukan karena baik, aksi penyelamatan itu sengaja dibuat Max agar dia bisa membunuh Cole dengan tangannya sendiri. Tapi bukan Cole namanya kalau dia tidak bisa merayu seorang gadis. Jagoan kita ini menjelaskan bahwa dia tahu isi hati Max yang memilih bergabung dengan W7 agar merasa aman. Selain itu, Cole juga mengungkap kalau W7 lah yang dulu merenggut nyawa kedua orang tua Max. Dan iya, cara Cole berhasil. Max kini ada di pihak Cole. Mereka pun bersama-sama menuju ke lab milik Jones. Setibanya di sana, Cole melihat aksi dirinya sendiri sedang melawan W7. Cole memerintahkan Max untuk menyelamatkan Jones, sementara dirinya akan pergi menolong Ramsey. Ramsey, you alright? Di tempat lain, Deacon sangat marah dan kecewa karena Max mengkhianatinya. Jones selamat, Cole tiba di ruangan tersebut dan Deacon pun pergi melarikan diri. Cole balik ke tahun 2015, dia menemui pujaan hatinya, Cassie. Dokter cantik itu mengatakan kalau dirinya sudah berhasil menemukan Night Room. Adegan berpindah ke masa di mana Jennifer dibawa oleh Pellet Man. Jennifer mengaku tidak tahu menahu tentang Night Room. Pengakuannya sama seperti mendiang Henry yang ada di Haiti. Siapapun yang masuk ke Night Room pasti matanya ditutup. Sepertinya pengakuan Jennifer benar adanya, sebab sebelumnya ditampilkan kilas balik Jennifer yang dibawa ke Night Room dalam keadaan mata tertutup dan bertemu ilmuwan bernama Ivan. Singkat cerita, Cole yang baru saja tiba dari tahun 2043 mengunjungi Cassie ke tahun 2015. Mereka berdua sepakat untuk berangkat ke Night Room. Setibanya di sana bermodalkan pistol, Cole langsung menodongkan ke arah Ivan dan lihatlah apa yang terjadi. Hey, who are you? Pellet Man yang sampai saat ini masih menjadi satu-satunya villain, rupanya sudah lebih dulu ada di sana. Tujuan pria tua itu tak usah ditanyakan lagi, jelas dia ingin mengincar virus buatan Leland. Pellet Man meminta Ivan untuk membuka brankas, namun sayang Ivan tidak tahu caranya. Dia mengatakan kalau hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membuka lemari besi tersebut. Mendengar jawaban itu, tentu kalian sudah bisa menebak apa yang terjadi. Imagine her face. Di tahun 2043, Ramsey menemukan sebuah fakta catatan milik Jones. Ternyata ilmuwan wanita itu sudah banyak merenggut nyawa manusia karena mesin waktu buatannya. Jones menjelaskan semua ini dia lakukan demi menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Penumpang mesin waktu yang dikirim Jones kebanyakan tidak pernah kembali, bahkan ada yang mati akibat terlalu banyak melakukan lompatan waktu. Jones punya alasan kuat kalau mereka semua terjebak dalam lingkaran waktu dan tak bisa kembali lagi. Khusus untuk Cole, Jones belajar banyak hal, memperbaiki semua kesalahan yang pernah dibuat dulu dengan cara lebih berhati-hati dalam menggunakan alat ciptaannya. Awalnya, Ramsey tak terima dengan penjelasan tersebut, namun akhirnya Ramsey sadar bahwa nyawa banyak orang jauh lebih berharga daripada satu nyawa yang dikorbankan. Menjadi pahlawan harus siap mati demi keselamatan orang banyak. Kembali ke tahun 2015, di mana si Pellet Man berhasil buka paksa brankas. Nampak sosok kerangka manusia di dalamnya. Di lokasi lab, secara kebetulan juga ada Jennifer. Cole merasa lega bahwa wanita itu masih hidup. Untuk sekedar diketahui, virus tersebut berada di dalam kerangka manusia, dan meski lemari besi berhasil dibuka, tetap saja tidak mudah untuk mengambil buah karya Leland Goins tersebut. Pellet Man mendesak Jennifer untuk memberitahu cara mematikan laser pengaman brankas. Meski mengalami gangguan jiwa, Jennifer tidaklah bodoh. Dia malah justru mengatakan kalau dirinya akan memberitahu cara tersebut hanya kepada satu orang, yakni
Cole. Walau sebelumnya Pelletman sempat mengungkap kepada Jennifer kalau yang membunuh Leland Goins adalah Cole, wanita cantik itu bergeming seolah tak peduli harapan Pelletman supaya Jennifer marah kepada Cole sia-sia. Pelletman tidak menyerah. Dia memakai cara lain, yaitu dengan mengancam akan membunuh Cole kalau Jennifer tidak membuka brankas. Padahal virusnya sudah hancur, tapi mengapa Cole masih ada di sana? Harusnya semua misi telah selesai. Cassie! Cole kembali ke tahun 2043, namun ada yang lain dengan tempat tersebut. Semuanya berubah total, orang-orang lab satu pun tidak ada yang dia kenal. Usut punya usut, tempat tersebut rupanya sudah dikuasai oleh West Seven. Lalu, mengapa Cole tidak ditangkap? Jawabannya karena Cole sekarang sudah dianggap sebagai anggota West Seven. Terlihat tato yang ada pada lengan Cole, pria berambut panjang itu meminta kepada seorang prajurit agar ditemukan dengan Jones. Situasi semakin aneh tatkala melihat ilmuwan wanita itu tidak kenal dengan Cole. Akhirnya jagoan kita, Cole, mengutarakan keinginannya untuk kembali ke masa lalu menggunakan mesin waktu agar bisa memperbaiki semuanya kembali seperti dulu. Jones mengatakan keinginannya bisa diwujudkan kalau dia dapat izin dari pimpinan West Seven. Siapa sangka komandan West Seven sudah berubah, bukan lagi Deacon, melainkan Ramsey. setelah diculik, Cassie rupanya dibunuh. Karena kematiannya tersebut, dunia masa ini jadi kacau balau seperti sekarang. Ternyata Cassie adalah sosok yang sangat berpengaruh. Singkat cerita, Cole berangkat menembus waktu dan menemui mantan kekasih Cassie, Aaron. Cole meminta Aaron untuk membantu menyelamatkan Cassie dari tangan si manusia jangkung Pelletman. Singkat cerita, Cole dan Aaron tiba di lokasi terakhir Cassie berada. Cole melihat dirinya sendiri berada di sana. Aaron ditugaskan untuk menembak para penjahat, sungguh di luar harapan. Yang terjadi malahan setelah mendapat sejumlah petunjuk, Cole dan Aaron kembali melakukan pengejaran ke markas Pelletman. Tiba di sana, aksi menegangkan pun terjadi. Cassie, over here! Cassie! Go! Cole mendapati dirinya sudah kembali ke masa 2043. Kondisi sekarang semuanya sudah baik-baik saja, tapi ada yang aneh. Cole tampak seperti orang yang kurang waras. Jones curiga melihat tingkah aneh pria gondrong tersebut. Semua kembali kondusif. Cole diduga kuat mengalami gangguan otak akibat keseringan melintasi waktu. Di meja rapat, Cole mengatakan kalau dirinya berhasil memusnahkan virus. Tapi anehnya ada virus lain yang akan menyebar pada tahun 2015 di negara Eropa lewat Operasi Troy. Misi berikut adalah terjun ke dalam Operasi Troy, tapi yang perlu diketahui, kesempatan Cole hanya beberapa kali lompatan lagi dalam menjelajahi waktu. Jika lebih dari itu, maka dia akan mati. Setelah mendapatkan sejumlah petunjuk, Cole dan Cassie mendatangi sebuah pesta. Tujuan mereka ke sana untuk menemui seorang tokoh yang tahu banyak tentang sejumlah informasi dari petunjuk yang sudah Cole dan Cassie rangkum sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Cole mulai jatuh cinta kepada Cassie. Pria berwajah bengal itu mengajak dokter cantik tersebut untuk melupakan misi mereka sejenak dan menikmati pesta. Take this hand here and You smell nice. Setelah itu, Cassie menemui tokoh yang bernama Dr. Garrett. Wanita yang mengenakan gaun merah itu mulai menggali sejumlah informasi, mulai dari simbol aliran Syiah sampai Operasi Troy. Sayang, aksi wawancara tidak berhasil maksimal. Kini giliran Cole yang turun tangan dan hasilnya pun Only the 12 monkeys.
Cole dan Casey pulang dan faktanya Dr. Garrett memang tidak tahu soal 12 Monkeys dan Operasi Troy. Tanpa banyak basa-basi dan tak ingin mengganggu quality time Casey bersama Aaron, Cole segera pergi dari sana menuju ke 2043. Aaron tampak takjub sekaligus sedih menyaksikan kepergian Cole di depan matanya karena Just worried about my tux. singkat cerita, Cole sampai ke Chechnya, Rusia. Dia melihat seorang pria yang menenteng sebuah koper. Cole yakin betul yang dibawa si pria itu adalah virus yang diberi nama M510. Cole langsung mengikuti pria tersebut menggunakan mobil. Akhirnya mereka tiba di dalam hutan. Cole dengan kemampuan bela dirinya berhasil mendapatkan virus tersebut. Dr. Rayleigh. Cassie, I don't have time to explain. Operation Troy is happening right now. Akhirnya Cole terkepung dan dia pun dibawa ke sebuah tempat, yaitu markas para penjahat yang mengenakan kostum seperti pasukan militer. Koper dibuka dan di dalamnya terdapat uang dan sebotol cairan virus. Tiba-tiba saja ketika Cole sedang berbicara dengan dokter pria berkacamata yang mengaku sebagai pemilik uang di dalam koper, seorang petugas datang dan memberitahukan kalau sebentar lagi helikopter datang menjemput semua awak kecuali Cole. Petugas militer itu memerintahkan si dokter untuk menembak Cole. Kemudian inilah yang terjadi. No, he's not. Enough! Setelah berhasil melumpuhkan semua pasukan, Cole menghubungi Casey yang sedang berada di kantor pemerintahan Amerika. Virus sudah menyebar ke udara, artinya tidak boleh ada satu orang pun yang mengunjungi tempat Cole berada sekarang. Mau tidak mau, tempat ini harus dihancurkan. Cole mengucapkan kalimat perpisahan dengan Casey sungguh mengharukan. I'll fire ATS en route. 2043 di lab, mesin waktu milik Jones rusak. Itu berarti ilmuwan wanita tersebut gagal membawa Cole pulang. Cemas itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di lab, terutama Ramsey yang merupakan konco sejati Cole. Di tahun 2015, Casey yang sedang berbicara dengan Aaron masih dirundung rasa cemas soal keadaan Cole. Apakah ledakan itu berhasil memusnahkan virus? Apakah Cole masih hidup? Aaron yang saat ini sudah kembali menjadi kekasih Casey coba mencari cara untuk membantu menemukan Cole. Di tengah puing reruntuhan, Cole rupanya masih hidup dan dalam kondisi banyak luka. Dia mengambil sebotol alkohol untuk membersihkan luka di pahanya. 2043, Jones terus berusaha memperbaiki mesin waktu. Menurut keterangan asistennya, mesin waktu akan kembali berfungsi sekitar 48 jam lagi. Casey tiba di Chechnya. Dia meminta tolong kepada seorang supir taksi untuk mengantarkan ke tempat reruntuhan base camp militer Rusia yang dimana Cole terjebak di dalam sana. Awalnya ditolak, namun Casey memberikan uang dalam jumlah banyak kepada si sopir tersebut. Sementara itu, di lokasi reruntuhan, Cole melihat celah lubang yang terbuka. Ada orang yang hendak menolongnya keluar dari sana. Casey pun sudah tiba ke tempat tujuan, namun apa yang dilihat Casey tidak sama seperti apa yang dilihat Cole. Mereka memang berada di tempat yang sama, namun dalam realitas yang berbeda. Aaron, it's me. Cole's not here, I'm sure. 2017. There's been a plague all over the world.
Cole sudah berhasil keluar dari reruntuhan base camp tentara Rusia. Dia tampak sedih karena virus telah menyebar luas sampai ke seluruh dunia. Di televisi, Cole melihat saat ini para dokter sedang berusaha menciptakan obat antivirus. Salah satu dokter yang sedang berusaha menciptakan antivirus adalah Casey. Di tengah kerumunan pendemo, Cole dibawa oleh tentara United Nations. Di sana, dia bertemu dengan tentara Amerika yang tergabung di United Nations. Dalam percakapan mereka, terungkap bahwa Cole dan si wanita tersebut kebal terhadap virus M510. Kemudian Cole dibawa oleh tentara itu untuk dipertemukan dengan Casey. Sampai di depan kantor pusat pengendalian virus, terlihat Jennifer sedang berada di sana bersama para pendemo. Dugaan sementara, 12 Monkeys itu hanyalah sebuah celotehan konyol Jennifer. Sementara itu, Cole masuk ke dalam ruangan lab, dia melihat Casey dan... Cassie. Welcome back. Cole dan Casey saling bertukar cerita tentang apa yang mereka alami. Narasi-narasi pesimis terlontar dari bibir dokter cantik itu kalau semua usahanya bersama Cole menghentikan virus terkesan sia-sia. Tiba-tiba saja Casey sempoyongan hingga terjatuh. Tak tahu apa yang terjadi dengannya. Apakah Casey sudah terinfeksi M510? Oh, hey, Cassie. Cassie, wake up. Come on. See you soon. Help! Balik ke tahun 2043, Jones akhirnya berhasil memperbaiki mesin waktu secara sempurna atau bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Jones tidak sendiri, dia bekerja sama dengan pihak militer untuk melengkapi komponen mesin waktu yang sebelumnya rusak. Usaha memang tak pernah mengkhianati hasil. Sahabat karib seperjuangan, Cole dan Ramsey pecah kongsi karena berbeda visi dan misi. Ramsey membakar lab milik Jones. Apa sebenarnya yang menjadi detail permasalahannya? Kembali ke 2015, Aaron dan Casey kembali tinggal serumah dan tiba-tiba dari pintu muncul Cole dengan raut wajah putus asa. Dia mengatakan bahwa semua ini belum berakhir meski lokasi Chechnya telah diledakkan. Cole tahu betul, di tahun 2017 dia melihat dunia sedang kacau akibat virus yang menyebar dan parahnya lagi, di tahun yang sama Casey juga meninggal dunia. Singkat cerita, keduanya mampir ke sebuah lab terbengkalai milik salah seorang rekan Leland Goins. Cole dan Casey menemukan sebuah buku catatan yang bisa jadi petunjuk selanjutnya bagi mereka menghentikan penyebaran virus. Kemudian mereka berdua mendiskusikan buku catatan tersebut di sebuah bar. Petunjuk selanjutnya adalah Jepang 1987. Cole kembali ke tahun 2043 dan menemukan lab sudah dibakar oleh Ramsey. Jones yang juga ada di sana tampak begitu kesal melihat kondisi ruang kerjanya itu. Sebagai informasi, saat ini kondisi Cole sedang tidak baik-baik saja akibat terlalu banyak melakukan lompatan tahun menggunakan mesin waktu. Singkat cerita, Ramsey kembali ke lab untuk menemui Jones. Sebelum masuk, dia diperiksa oleh petugas bernama Whitley yang merupakan rekan Jones. Tiba-tiba Bak Rambo yang mengalahkan semua pasukan musuh seorang diri, Ramsey berhasil masuk ke ruang kerja milik Jones. Ramsey yang diselimuti dendam dan emosi menodongkan senjata ke arah Jones. Sebenarnya yang melatar belakangi perasaan Ramsey adalah kematian kekasihnya Elena yang sebelumnya tidak sengaja tertembak oleh Whitley. Ia merasa dalang dari semuanya adalah Jones, meski sebenarnya tidaklah demikian. Max yang ada di sana coba melerai emosi Ramsey dengan cara Ramsey, go!
Ramsey terjebak sendiri di dalam ruangan mesin waktu, sementara Max kena luka tembak dan tewas. Sebagai luapan kekesalan, Ramsey mengancam staf Jones untuk mengaktifkan mesin waktu dan kemudian Tokyo 1987, Ramsey dan Cole saat ini sama-sama berada di dalam sebuah bar. Di sana juga terlihat Leland Goins yang disinyalir sedang melakukan transaksi virus. Virus tersebut dikemas apik di dalam kerangka manusia yang disimpan di dalam showcase. Leland pamit ke toilet, kemudian Cole melakukan aksi brutalnya untuk mendapatkan informasi. Tiba-tiba saja Ramsey muncul, perkelahian pun tak bisa dihindari. Terlepas dari siapa yang kalah atau menang, kedua pria ini dipisahkan oleh bos gangster Jepang karena dianggap sebagai pengacau. Ini yang dilakukan para mafia untuk mengamankan urusan bisnis mereka. Setelah perkelahian dengan Cole selama bertahun-tahun, Ramsey mendekam dalam penjara. Setelah bebas, dia bergabung dengan komplotan yang dipimpin oleh Vivian, dan di sana juga ada Pellet Man. Mereka tahu betul soal perjalanan mesin waktu. Vivian menggabungkan dua kalung di tengah kolam renang. Ini upaya mereka untuk membalikkan siklus yang sempat diubah oleh Cole sebelumnya. Terkesan ajaib, tapi memang inilah yang terjadi. Tahun 2043, Jones coba membalikkan Cole yang akan dieksekusi oleh anggota gangster tahun 1987. Situasi di lab sangat hektik. Dengan kecerdasannya, Jones berhasil mengirim Cole pergi ke tahun 2015. Sementara itu, Casey melihat banyak sekali bercak darah di dalam rumahnya. Ternyata darah itu berasal dari tubuh Cole yang sudah tergeletak lemah tak berdaya. Jones muda bertemu dan berbincang dengan ayahnya di sebuah kafe. Setelah itu dia pulang ke rumahnya dan melihat Casey sudah ada di sana. Casey meminta bantuan Jones untuk menyelamatkan Cole dari sakit yang dideritanya. Awalnya Jones tidak percaya dengan cerita Casey yang menyebut kalau Cole datang dari masa depan. Akhirnya setelah diyakinkan dengan baik menggunakan data dan senjata, calon ilmuwan masa depan itu akhirnya percaya dan mau ikut dengan Casey. Casey pulang ke rumah dengan membawa serta Jones bersamanya. Cole takjub melihat rekan kerjanya di masa depan itu. Jones tak mau banyak basa-basi, dia langsung meminta sampel darah Cole. Setelah diperiksa, DNA darah Cole bermasalah karena terlalu banyak melakukan lompatan. Akhirnya Jones mengusulkan untuk mencari Cole versi 2015 agar bisa menyelamatkan hidupnya. Keesokan harinya, Jones dan Casey pergi ke rumah Cole versi 2015. Setibanya mereka di sana, awalnya ayah Cole tidak mau mengaku kalau namanya Matthew. Bahkan Matthew sampai menggunakan nama samaran. Setelah diupayakan dengan berbagai cara, Matthew mengaku dan bersedia ikut dengan Casey demi menyelamatkan nyawa Cole versi 2043. DNA darah Cole versi 2015 diambil dan digunakan untuk Cole versi 2043. Semuanya ulah Aaron. Ya, kekasih Casey itu membocorkan kepada pihak musuh soal kondisi Cole yang sekarat. Akhirnya, tempat mereka pun dikepung. Casey, Jones, dan Cole kecil berhasil kabur dari sana. Matthew berusaha mencegah Pellet Man dari luar rumah, namun sayangnya nyawa Matthew tak bisa diselamatkan. Pellet Man masuk ke dalam rumah dan melihat Cole sudah memegang jarum suntik. Kemudian setelah semua urusan selesai, Cole berpamitan dengan Jones. Cole dan Casey juga meninggalkan Cole versi 2015 di panti asuhan seorang diri. Menyedihkan, kini bocah itu tidak punya siapa-siapa. Sangat wajar kalau Cole versi 2043 ini punya mental seperti baja. Tak lama kemudian, ada seorang lelaki remaja yang menghampiri Cole kecil. Lelaki itu tidak lain adalah Ramsey versi 2015.
Tahun 2015, Cole mengikat Aaron di kursi dan menghajarnya sampai babak belur. Cole kesal dengan tindakan Aaron yang dianggap bekerja sama dengan pihak lawan dengan membocorkan rahasia. Sebenarnya, Aaron hanya merasa putus asa, tidak mungkin Cole bisa merubah masa depan dengan menghentikan penyebaran virus. Selain itu, Aaron merasa bahwa Cole adalah pengganggu dalam hidupnya. Bagaimana tidak, sejak kemunculan Cole, kehidupannya dengan sang kekasih mulai hancur. Tiba-tiba Casey muncul di sana. Diam-diam, Aaron merusak ikatan tali yang membelenggu pergelangan tangannya. Kemudian, Oh my god! Oh, hey! We gotta get out of here now! betul memang yang diucapkan oleh Aaron, rasanya mustahil merubah apa yang terjadi di masa depan. Bayangkan, saat ini perusahaan milik Leland, Mark Rich, secara resmi dipimpin oleh wanita yang mengalami gangguan jiwa, yaitu Jennifer. Cole dan Casey datang ke acara pidato Jennifer yang berujung ricuh. Cole mengajak wanita itu ke sebuah ruangan untuk menggali sejumlah informasi. Menurut kabar, Ramsey dan Vivian adalah pemodal utama virus yang nanti akan disebar. Entah itu benar atau hanya jadi sebuah isapan jempol belaka, Cole dan Casey segera meninggalkan kantor Jennifer untuk menelusuri informasi tersebut. Ramsey dan Vivian sedang berdiskusi tentang misi mereka yang sebentar lagi akan selesai. Sebagai informasi, saat ini keduanya juga sedang menyiapkan mesin waktu untuk mengimbangi Splinter milik Jones. Tahun 2043, Jones sedang disibukkan oleh serangan dari rombongan masa depan. Rombongan manusia berdandan aneh dari masa depan itu bekerja sama dengan Deacon agar bisa masuk dan menghancurkan ruang kerja milik Jones. Mereka melepas ribuan kelelawar untuk merusak mesin di lab milik ilmuwan wanita tersebut. Tahun 2015, salah seorang rekan Ramsey sedang menguji mesin waktu miliknya, jauh lebih rapi dan modern dibandingkan mesin milik Jones. Padahal tahunnya saja sudah jauh berbeda, 2015 versus 2043. Jones dan Casey yang sedari tadi memantau dari luar gedung, kini masuk ke dalam. Kebetulan, Ramsey juga baru tiba di sana. Masuk ke dalam lab, Cole langsung menodongkan senjata ke arah Ramsey. Pria pelontos itu cukup terkejut. Dia kira Cole sudah tewas pada saat mereka ada di Jepang tahun 1987. Don't move. Deacon dan para pasukan aneh dari masa depan sudah masuk ke ruang kerja Jones. Ilmuwan wanita itu mengancam apabila mereka mendekat dan coba mengambil mesin waktu miliknya, maka peledak akan segera diaktifkan. Sebagai informasi, sekarang ini baik di tahun 2043 atau di tahun 2015, concern utama para penjahat atau jagoan adalah punya mesin waktu. Bagi orang-orang baik, mesin waktu digunakan untuk merubah masa depan agar menjadi lebih baik, sedangkan bagi para penjahat, mesin waktu digunakan untuk memanjakan ego mereka dengan merealisasikan semua misi sesuai rencana. But you're looking at someone who has nothing to live for. Cole dan Ramsey masih terlibat percakapan, tiba-tiba Casey muncul dan ikut menodongkan senjata. Cole memperingatkan Casey agar jangan sampai melepaskan tembakan, dan yang terjadi adalah Casey menembak dan ia pun tertembak oleh pengawal Ramsey. Whoa, it's all right. Singkat cerita, karena Casey sekarat, Ramsey tak tega melihatnya. Pria botak itu memberikan akses agar Casey bisa dikirim ke 2043 di tempat Jones berada. ...2015, di rumahnya, Vivian mendapat kabar dari bawahannya kalau 12 bayi sudah siap. 12 bayi ini diduga kuat akan menjadi cikal bakal 12 Monkeys yang kelak akan menguasai dunia lewat bidang virologi.
Bagian akhir film ini ditutup dengan rombongan dari masa depan yang diberi nama The Blue Man Group berhasil menguasai mesin waktu milik Jones. Tiba-tiba Casey muncul di sana. Make sure it is ready. Sementara itu, Cole yang saat ini luntang-lantung karena sudah tidak bisa kembali ke tahun 2043 memutuskan untuk menolong Ramsey dan berencana akan mencari jalan lain agar bisa menyelamatkan dunia. Sedangkan Jennifer sedang duduk di dalam pesawat. Di sebuah hanggar, tampak kru sedang memasukkan jerigen ke dalam pesawat. Sepertinya isi dari jerigen tersebut adalah cairan virus yang akan segera disebarkan melalui udara. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Series ini ada season 2-nya. Jika teman-teman suka dan ingin dilanjutkan, izinkan saya untuk mengetahuinya dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilahkan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!